Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita ketemu lagi bersua untuk melanjutkan perkuliahan kita. Selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri terhadap kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu masih tetap semangat ya? Ya. Jadi walaupun kita bisa seperti ini, jangan kalah semangat dengan anak muda. Ya. Karena ya, betul itu. Karena yang tua itu adalah tubuh, tapi jiwa tidak pernah tua ya. Nah, makanya kita ini masih selalu kalau seperti dengan jiwa-jiwa SMA gitu. Ya, baik. Kita melanjutkan perkuliahan kita, atau ada yang mau mengeluarkan unek-uneknya dulu tentang materi kita sebelumnya terkait dengan materi perkuliahan metode penelitian. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengeluarkan unek-uneknya tentang perkuliahan kita yang lalu atau pengalaman-pengalaman kita selama ini? Ya, kalau nanti kita ungkapkan semua itu dalam tugas kelompok. Jadi semua unek-uneknya tentang penelitian, apakah itu kualitatif atau apakah itu kuantitatif. Maka nanti kita ekspresikan semua apa yang kita ketahui tentang metode penelitian itu. Maka hari ini kita masuk pada materi penyajian data penelitian kuantitatif. Nah, ada yang menarik bahwa kita semuanya ini adalah background-nya pendidikan agama. Tentu kalau saya tampilkan tentang rumus-rumus seperti ini bisa dilihat di kamera. Nah, ini kira-kira apa yang ada di benak kita tentang ini. Statistik. Atau apakah ini adalah materi yang menakutkan untuk kita atau materi yang biasa-biasa saja? Sebenarnya kalau kita mau cari yang mudahnya, ini banyaklah cara. Ada SPSS. Iya, bisa juga dengan menggunakan Excel, tinggal masukkan rumus, cari ini, sudah selesai. Atau perkembangan sekarang teknologi IT, suruh saja masukkan saja data. Coba kasih saya secara manual tentang ini. Maka kita mau mempelajari dengan metode, dengan cara yang manual, bahwa ternyata ini mudah loh, tidak seperti yang digambarkan. Jangan kita menganggap bahwa menganalisis data penelitian kuantitatif itu tidak bisa kalau bukan orang matematika. Wah, kita juga bisa. Gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bisa. Nah, ini penyajian data penelitian kuantitatif. Kita mulai dari apa sih yang ingin kita ketahui dari penelitian kuantitatif itu. Walaupun itu bukan tidak ada, tetapi sampai hari ini sepertinya tidak ada dari fakultas kita yang menggunakan penelitian kuantitatif. Rata-rata kualitatif. Padahal enak loh kalau penelitian kuantitatif itu. Kita bisa menggambarkan dengan angka-angka, kita bisa menjelaskan dengan mudah angka-angka. Daripada kita penelitian kualitatif itu harus ada triangulasi dan sebagainya.
Maka yang perlu dipahami kalau penelitian kuantitatif, ini jenis datanya seperti apa, kemudian bagaimana cara mengukurnya. Nah ini kalau skala pengukuran menurut data kuantitatif, yaitu ada nominal, kemudian ada ordinal, kemudian ada interval, kemudian ada rasio. Bisa dibaca dari slide di atas bahwa pengukuran nominalnya itu seperti apa, kemudian ordinalan dan seterusnya. Nah, ini frekuensi pengskoran atau nilai yang diberikan kepada siswa kita ya, umpama. Tapi ini yang paten, belum ada tindakan, belum ada perlakuan. Maksud saya, ini yang biasa digunakan orang ya. Kalau sekian persen nilainya lulus, gitu ya. Kalau sampai sekian, oh tidak lulus. Kalau sampai sekian, ini lulus bersyarat. Nah, kalau umpama kita, maksud saya ada intervensi dari kita memberi nilai siswa, ya boleh jadi kan siswa kita ini hanya cuma sampai pada jawabannya cuma 60%. Tapi kita mau kasih dapat gitu. Itu namanya ada intervensi bagi kita. Maka ini kalau begitu maka nilai 60 itu nilai A, mungkin 55 itu nilai B dan seterusnya ke bawah. Itu kalau dengan berbagai pertimbangan, umpama nilai akademik seperti itu. Oh, ada akhlaknya, ada sikapnya, ada keterlibatannya dalam kelas, itu banyak intervensi, maka itu bisa mendongkrak. Itu bisa menjadi nilai. Ya, itulah namanya kalau kita sebagai seorang guru pasti menggunakan tidak bisa tidak. Jadi penelitian soal yang bersifat esai itu juga harus diperhatikan. Kalau saya kan begini, esai kan ada esai tertutup, ada esai terbuka. Esai tertutup itu apa definisi ibadah menurut ini? Tidak boleh ditanya bagaimana Al-Ghazali, bagaimana definisi Al-Ghazali tentang ibadah. Pasti ada, oh menurut Al-Ghazali ini. Tidak boleh ditanya, itu namanya esai tertutup. Tapi kalau jelaskan pengertian ibadah menurut Al-Ghazali, silakan mengalami. Itu namanya esai terbuka. Mau satu lembar, mau dua lembar, silakan. Nah, kalau yang terbuka ini, nah itu di situ. Bagaimana memberi skor? Tidak, intervensi. Kalau mencapai kebenaran penjelasan itu kasih sama 5, nggak saja saat ini. Jadi penjelasan itu kualitatif tetapi bisa dibuat dari ada pun tentang diagram dalam PowerPoint itu nanti bisa dimasukkan saja dalam diagram di Excel itu kalau ada nanti kita praktekkan ini tentang diagram bukan data-data dulu. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini kok tentukan skor, kemudian tentukan mediannya, kemudian tentukan modus. Ada caranya. Jadi umpama kalau skornya itu sigma x bagi dengan n. Ini maksudnya kalau menurut penelitian yang tertulis itu jumlah perolehan dibagi dengan total poin. Nah, umpama 10 soal, umpama setiap soal hanya cuma dapat satu kalau benar, maka dibagi dengan 10.
Dari 10 soal, kalau hanya cuma 5 yang benar, maka 5 dibagi dengan 10. Ya. Kemudian pada pengukuran penyebaran dispersi ini ada namanya skala J. Istilahnya jarak antara nilai yang satu dengan nilai yang satu. Ada skalanya. Karena jarak antara kode yang satu dengan sama satu siswa ini sekian jaraknya dengan siswa ini dan jaraknya dengan siswa ini. Maka biasa itu tadi kalau kita sudah ada angka menggunakan tadi 60 sampai 65 berapa orang di situ? Ternyata yang 21 sampai 70 sekian orang. Kayak jadi berapa jarak antara dari perguruan kita itu. Kemudian ada namanya simpangan rata-rata. Ini dengan menggunakan sigma x kurang ini juga digunakan pada perhitungan untuk menentukan standar deviasi dari perolehan keseluruhan di siswa ini. Apa sih standar deviasi? Adalah mengukur tingkat perbedaan kemampuan dan kalau tinggi standar deviasinya berarti ada siswa sangat kurang, ada siswa yang sangat pintar sekali kalau tinggi standar deviasinya. Jadi bagus itu kalau rendah standar deviasinya, artinya kemampuan siswa itu tidak jauh kesenjangan. tidak jauh kesenjangan. Jadi merata, hampir merata. Nah, kita masuk saja pada latihan. Ini untuk mengukur MIU seorang rata siswa. Taruhlah ini sudah diamnya, ini perolehan siswa seperti ini. Taruhlah sama siswa itu kita kasih siswa pertama nilainya 2, ketiga kedua nilainya 3, siswa keempat nilainya 4, siswa kelima nilainya 5, siswa keenam nilainya 8 dan ini contoh. Jadi ini adalah berapa siswa semua? Ada 10. Maka untuk mencari skornya itu adalah ditambah keseluruhan perolehan siswa tadi. Ya, jadi ini ini perolehan siswa 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan 10 berapa? Kalau 10 siswa ya. Maka 61 dibagi dengan 10, maka ini masalah 6,1. Maka min skor dari data penelitian kita itu adalah sebanyak 6,1. Nah, sekarang untuk menghitung median ini adalah nilai tengah. Maka kita urut dulu seperti ini. Ini kan di atas data di atas sini teracak ya. Nah, nanti di bawah sini kita urut mulai dari yang terkecil sampai kepada yang besar dan bilang terusnya. Maka diurutlah dan itu menentukan media 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Karena 10 maka tidak ada tengahnya. Karena kalau 10 itu dia menjatuh pada angka berapa? 4 dengan 6-nya. Ini median ini.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini maka 55. Ini nilai tengahnya. Sekiranya 11, langsung saja yang maka untuk menghitungnya ini, maka ambillah nilai tengah ini. Nah, maka ini kan hasilnya 5 tambah 5. Nah, sekiranya di sini 6, maka 5 tambah 6 kemudian dibagi 2. Maka 5,5. Sekiranya mama ini 11 soal, nah saya yang setuju. Ini cara untuk menetapkan ini medan kan medan. Nah, sekarang kita sudah tentukan berapa tadi skor, kita ingat semuanya ada 6,1. Dengan perolehannya ingat ya. Nah, selatan. Kemudian mediannya adalah 5. Oke, baik, kita mau langkah ke halaman berikutnya. Modus. Tadi ini kita urut. Modus ini adalah nilai perolehan siswa yang paling sering muncul. Berapa yang paling banyak? Nah, ternyata 5. Berapa kali muncul 5 tadi? 3. Kalau siapa? Said itu sering datang ke rumah ya, modus itu. Ada modus. Iya Pak. Sering muncul. Itu modus itu. Sering datang apel. Ya, dari datang apel, pasti dan mama datang apel. Ayah modus ini. Gimana dikasih? Itu asal kalau asal sering-sering muncul lah. Kalau sebab pertama bahwa pertama itu modus. Nah, tadi sudah ditentukan, maka kesimpulannya tadi min rata-ratanya adalah 6,1, kemudian mediannya adalah 5. Kita akan nilainya, kemudian bonusnya adalah nilai yang paling sering muncul adalah ternyata 3. Bonus nilai sebulan. Nah, sekarang mari kita coba menguji dengan menggunakan sigma atau x-nya pada masing-masing data berikut. Tadi itu inilah nilai yang ada dalam formulanya. Berapa ini? Ada 2, 3, 4, 5, 8, 3, 5, 7, 9. Rumusnya mana kemudian ini? Ya. Oke. Jadi kalau yang tadi pertama nilainya adalah berapa? 2, kemudian 3, kemudian 4 dan seterusnya. Sekarang kita mau menghitung dengan menggunakan x kurang min. Nah, tadi berapa minnya? 6,1. Maka ini 2. Ini 2 dikurang dengan 61, maka apa? Minus 4,1. Supaya kita uji dengan menggunakan 2 dikurang berapa tadi? 6,1. Maka nilai berapa? 4. Ini x kurang min. Apa itu x? Ini yang dari proyeksi siswa.
dikurangi dengan Rata-rata. rata-rata. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan ini? X kurang min di kuadrat, artinya minus 4,1 kali minus 4,1 hasilnya ini. Kalau ini saya kuadrat ini maka hasilnya adalah apa itu? 16,8. Ya, keterangannya. Oke, kita uji yang membuktikan yang 4. Yang 4 ya. 4 kurang 6,1 maka hasilnya adalah minus 2,1. Minus 2,1 kuadrat atau 2,1 kali minus 2,1 maka hasilnya berapa? 4,1. Kita coba yang full nilai 9. Maka hasilnya adalah 9 kurang 6,1 maka hasilnya adalah 2,9 kali 2,9 maka hasilnya adalah betul ya? Itu kalau penelitian telah itu data. Nah, sekarang kan ini kan kalau dalam Excel kan sudah ada bilangan rumus ya, gampang. Nah, setelah itu kita tambah semua ini X min X minus min kuadrat, maka hasilnya di bawah ini seperti ini. Mulai dari atas tadi perolehan itu mulai dari 16,81 tambah ini sampai sini, maka hasilnya adalah total keseluruhan ini adalah 56, ini semua. Jadi ya total dari sini maka menjadi sama dengan hasilnya adalah 26,9. Sepertinya proposalnya Bapak ya. Sepertinya menarik komputer di sini ya. Apa judul Bapak? Peningkatan Peningkatan. Oh jadi kalau misalnya judulnya yang kayak begitu mengalami kuantitatif, yang di kuantitatif kan nanti ini nilainya peserta didik. Oh, bagi kuantitatif. Itu kalau penelitian kuantitatif bagus ya Bapak-Bapak. Ini kan uji nilai satu siswa, sebagai siswa ini juga kita harus interpretasi. Tapi kalau kuantitatif datanya kurang, maka untuk penjelasan imajinasi menjelaskan. Tapi kalau kuantitatif kan kamu bawah kita. Jadi kalau olahan Pak menyusul bisa ke saya. Tapi Pak, kalau misalnya ada judulnya yang mengarah kuantitatif atau kualitas, kita yang pilih peneliti atau memang ada peneliti nanti yang tentukan bahwa saya yang pilih. Saya yang menentukan peneliti. Ya kalau enggak ada. Tapi kalau sepertinya Pak, yang memilih Pak,
Sudah lihat kemarin Pak? Saya kan yang lalu katanya beliau kita sama Oh, Pak Dokter Sunan. nanti saya lihat ya ada sebentar ini. Kita akan dulu sedikit baru kita tanya dulu. Nah, tadi sudah didapat berapa nilainya? Nah, ini adalah 56,9. Kita olah dalam masuk dalam data ini. Maka 50 ini hitungan varian dan standar efisiennya. Totalnya tadi 56,9 dibagi 10. Dari mana 10? Itu tadi Juga sampel. maka nilainya adalah 5, berapa tadi nilai totalnya? 56,9 dibagi 10, maka hasilnya adalah 5,69. Sekarang 5,69 untuk menentukan standar deviasinya dalam kalkulator indeks saja ini, maka muncul 2,38 Standar deviasi itu standar deviasinya. Ini tadi tingkat kesenjangan pengetahuan siswa. oh Ini tinggi. Kenapa tinggi? Karena dalam ilmu pengetahuan itu tidak bisa katakan lagi ya bahwa itu tinggi kalau tanpa melalui pengujian. Coba kita lihat ini. Kira siswanya ada dapat 2, ada dapat 3, ada dapat 2, ada dapat 3, ada dapat 4, ada dapat 9. Sangat jauh sekali jarak antara mereka. Dalam kasarnya ada terlalunya, ada tingkat, Jadi jauh senjangan. terlalu Jadi kesenjangan. antara mereka itu nampak. Itulah dilihat dari standar deviasi. Jadi kalau umpama sekiranya itu nilainya taruhlah kita coba pengujian, kita uji semua dulu dengan menggunakan rumus tadi. Ini sesuatu ini sesuai ya. Nah, taruhlah nilainya hanya cuma main 7, 8, 9. Maka nilainya adalah Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan diri. Itu ada di gambar. Ya Bapak. ini kita mau uji standar deviasi tadi ya dengan menggunakan umpama ini tadi kan ada perolehan 2, 3, oke dan makan. Maka kita mengambil nilai para sesuai lagi kita ada 7, 8, 9. Maka nilainya adalah mari kita coba mengunjungi masukkan ini yang di sekolahnya dulu ya kita. Yang sampai ke silang kepala. iya Berarti 80 dibagi 10. itu Sudah 80 bagi 10 maka nilainya 8 ya. Oke. 80 dibagi 10 maka nilainya 8. Oke, 8.